Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Silahkan duduk. Assalamualaikum. Kalian ada keperluan apa ya di sini? Bisa saya bantu? Oh iya, begini Mbak, kami tahu Mbak dari TikTok. Terus kami tertarik sama konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa ya? Oh begitu. Jadi kalian tertarik dengan konseling kelompok. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kayaknya kita perlu kenalan dulu ya biar lebih akrab lagi. Perkenalkan, nama saya Farah Kamilatun. Di sini saya bertindak sebagai konselor. Oke, selanjutnya kalian. Oh iya, saya Alifa Nur Aini, biasa dipanggil Alifa. Kalau saya Alfa Rabi Kitara, biasa dipanggil Alfa. Semoga kita ke depannya bisa mengenal satu sama lain ya. Jangan sungkan-sungkan lagi, kan sudah kenal, sudah tahu namanya, dan lebih akrab lagi. Karena konseling kelompok ini didasari dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Sebelumnya kalian tahu nggak apa itu konseling kelompok? Kalau saya belum tahu, Bu. Mungkin kalau yang saya tahu, konseling kelompok itu kayak mengutarakan keresahan saya atau secara pribadi dari saya ke Mbak gitu. Baik, saya jelaskan dulu. Jadi konseling kelompok itu layanan bantuan yang diberikan konselor kepada konseli untuk mengatasi permasalahannya menggunakan dinamika kelompok. Jadi di sini saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli. Kita nanti di sini bersama-sama untuk mengungkapkan permasalahan yang kalian alami. Jadi seperti itu. Bagaimana, bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya saya merasa kalian masih kaku, kurang rileks. Bagaimana kalau kita main-main dulu ya? Ya, boleh. Boleh. Oke, saya punya permainan kata. Katanya begini, kuku kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Nanti kalian ucapkan itu secara cepat. Kalau ada yang salah pengucapannya, nanti itu akan mendapatkan hukuman. Bagaimana, kalian setuju atau tidak? Boleh, siap. Setuju. Apa tadi, Mbak? Kuku kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Kuku Kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Kuku kaki kiri kakak tiriku kaku-kaku. Barengan. Eva, kuku kakak tiriku kaku-kaku. 1, 2, 3. Kuku kakak kiri tiriku kakiku kaku-kaku. Kuku kakak tiriku kaku-kaku. Kuku kakak tiriku kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Kuku kaki kiri kakak tiriku kaku-kaku. Kuku kakak tiri kaki. Kuku kakak tiri kakiku kaku-kaku. Terus talking kok tak sing salah kowe to. Terus ngomong iki sing salah iki, terus balik engko dikek hukuman ngono. Iya. Ayo deh baleni yo. 1. Sik baleni sik. Apa katane? Kuku kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Kuku kaki kiri Kuku kaki kiri kakak tiriku kaku kaku. Yuk barengan. 1, 2, 3. Kuku kaki kiri kakak. Salah. Sing salah iki berarti sing takon nyanyi iki Salah wae. Alfa, iya. Yang salah Alfa. Aku salah. Terus gimana, Mbak? Enaknya kita kasih hukuman apa ya? Nyanyi balonku. Boleh, tapi huruf vokalnya diganti dengan U. Siap. Bulunku udu lumu. Balani. Bulunku udu limu. Lumu. Rupu-rupu. Purnunyu. Uju. Mudu. Buru. Malah nyanyi barengan. Kayak wong selfie. Buru. Ya udah, itu udah saya nyanyi ya, Pak. Enggak kurang ngono tok ya. Bagaimana, sudah mulai rileks teman-teman? Udah Terhibur juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang informasi tujuan, sifat pertemuan, dan harapan keberhasilan dalam konseling kelompok. Jadi dalam konseling kelompok ini memiliki tujuan
untuk mengatasi permasalahan melalui dinamika kelompok. Jadi semisal Mbak Alifa memiliki permasalahan, nanti akan dibantu oleh Mas Alfa, entah dari pernah mengalami hal sama atau memiliki solusi bersama dari permasalahan tersebut. Nanti hal itu akan dipecahkan bersama. Selanjutnya ada harapan keberhasilan. Nah, itu ada sangkut pautnya dengan tujuan. Misal ada tujuan, mau kemana sih arah tujuan tersebut? Harapan dari tujuan tersebut ialah misal Mbak Alifa susah mengatur waktu untuk mengerjakan skripsi. Nah, pada konseling kelompok ini diharapkan Mbak Alifa bisa mengatur waktu untuk mengerjakan skripsi agar cepat selesai, bisa lebih peka terhadap diri sendiri dan lain sebagainya. Pertemuannya dibagi menjadi 2, terbuka dan tertutup. Kalau terbuka, anggota kelompok bisa berubah sewaktu-waktu, bisa ditambah atau berkurang. Sedangkan yang tertutup, anggota kelompok akan sama dari awal sampai akhir. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana, bisa dipahami dari penjelasan saya? Bisa, Mbak. Dari penjelasan tadi, kalian akan lanjut ke tahap selanjutnya atau cukup di sini? Lanjut aja, Mbak. Jadi pada konseling kelompok ini berdasarkan kesepakatan bersama, bukan dari voting yang terbanyak ataupun bukan dari paksaan. Selanjutnya, di konseling kelompok ini terdapat asas-asas seperti keterbukaan, kesukarelaan, dan kerahasiaan. Kalau keterbukaan itu antar anggota harus saling terbuka, masalahnya apa saja harus diungkapkan. Kalau kesukarelaan itu benar-benar dari diri sendiri, tidak ada paksaan dari orang lain. Kalau kerahasiaan itu sangat penting karena harus menjaga rahasia antar anggota kelompok. Hanya anggota kelompok saja yang tahu, tidak boleh dari luar anggota kelompok. Oke, karena kalian tadi sudah sepakat untuk melanjutkan proses konseling kelompok, kita buat persetujuan. Kalian pertemuan selanjutnya mau hari apa? Kalau saya mungkin bisa. Kalau saya pertemuan selanjutnya bisa di hari Senin jam 3 sore. Waktunya berapa menit? 30 menit. Kalau masnya? Saya bisa di hari Senin jam 3 sore. Jadi gimana, mau 30 menit atau 45 menit? Karena rata-rata konseling kelompok itu 30 sampai 90 menit. Mungkin 45 menit aja, Mbak. Oke, yang tengah-tengah ya. Selanjutnya, kalian mau kelompok terbuka atau tertutup? Kalau tertutup ini aja kan ya? Ya, kalau terbuka bisa ganti orangnya. Tertutup aja. Jadi sepakat ya kelompoknya tertutup. Selanjutnya ada aturan dalam konseling kelompok. Saya jelaskan terlebih dahulu. Di dalam konseling kelompok kita harus saling menghargai. Jadi ketika mau bertanya atau memberikan pendapat, kita juga menggunakan etika yang baik. Dan yang paling penting adalah menjaga kerahasiaan. Jadi harus saling menjaga rahasia anggota konseling kelompok ini. Jangan sampai selain anggota kelompok ini tahu. Oke, sampai di sini penjelasan saya. Apakah sudah paham? Sudah paham. Jadi pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan yang kalian alami secara bergantian. Oke, sampai di sini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Oke, sesuai kesepakatan yang kemarin kita buat, pada pertemuan kali ini kita akan membahas permasalahan apa yang kalian alami dan akan kita selesaikan bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan kalau pada konseling kelompok ini, jika konseli pasif, maka permasalahan tidak akan teratasi. Maka konseli harus aktif agar permasalahan dapat teratasi. Yang paling penting dan saling menghargai dan saling menjaga kerahasiaan di antara anggota kelompok. Hanya kita saja yang tahu. Baik, kalian sudah siap? Siap. Dan saya tegaskan lagi, di sini kita atas kesepakatan bersama, bukan ada paksaan. Mulai dari siapa dulu? Iya, Mbak. Dia, Mbak. Oke lah, Mbak. Ya, batu gunting kertas aja ya, Mbak. Ya, udah boleh. Saja. Batu gunting kertas. Oke, Mbaknya dulu.
Ya, jadi permasalahan saya tuh ketika mengerjakan skripsi, saya sering merasa udah capek, ngantuk karena sebelumnya main dulu sama teman-teman. Jadi ceritanya pengen main dulu biar refresh gitu, tapi ternyata setelah main malah justru merasa capek. Jadi setelah main bukannya ngerjain malah jadi tidur. Jadinya waktu pas ngerjain tuh nggak maksimal, nggak jadi fresh tapi malah jadi kecapean gitu. Oke, kalau masnya? Kalau saya permasalahannya ketika mengerjakan skripsi saya sambil kerja part time. Jadi waktu saya habis 8 jam buat kerja, terus sisanya buat ngerjain tugas skripsi. Kalian juga bantu usaha di rumah juga. Jadi mungkin waktu buat ngerjain tugas itu 4 jam, dan itu pun masih gak langsung ngerjain tugas aja gitu, masih nyambi-nyambi main yang lain gitu. Jadi tugasnya sering keteteran dan gak maksimal juga. Oke, jadi kalau saya lihat dari kedua permasalahan tadi, keduanya mengarah pada manajemen waktu. Kira-kira mau mengangkat permasalahan siapa dulu? Saya Mbaknya dulu dulu nggak aja. apa-apa. Kalau begitu bisa diceritakan kesehariannya bagaimana? Oh ya, saya mungkin karena pandemi Ya. udah terlalu sering di rumah, jadi waktu ada kegiatan yang bersifat tatap muka atau offline itu jadi kerasa cepet capek. Kan sekarang kuliahnya udah mulai tatap muka, udah mulai banyak ketemu teman. Kebetulan teman saya banyak, karena jarang ketemu juga akhirnya tuh sama circle ini diajak main, circle yang lain ngajak main, circle yang lainnya juga ngajak main. Jadinya tuh malah mungkin berkedok reoni gitu ya, karena udah pandemi jarang ketemu gitu kan, berkedok reoni. Jadi pada ngajakin main tuh di ACC semua gitu, oke main sama ini, tapi ternyata itu bikin capek sih. Mungkin karena efek udah terlalu lama di rumah, jadi waktu aktivitas di luar gampang capek gitu. Kalau setelah keluar dari rumah gampang merasa capek. Kalau Iya. masnya merasa seperti itu atau tidak? Saya juga sama merasakan hal yang sama seperti itu. Karena bermain juga atau karena hal yang lain? Mungkin karena saya nyambi kerja juga ketemu orang banyak di tempat kerja saya, jadi saya harus berinteraksi sama banyak orang dan jujur membuat saya capek, padahal nggak yang kerja keras gitu, cuma karena harus berinteraksi sama banyak orang, mungkin mood saya jadi berantakan, jadi sering capek juga pas pulang gitu. Jadi di sini saya akan memberikan saran kepada kalian untuk mengurangi waktu bermain ataupun waktu bekerja, karena prioritas kalian kan untuk mengerjakan skripsi. Jadi main juga boleh, bekerja juga boleh, tapi waktunya itu dibatasi atau dikurangi gitu. Kalau misalkan diajak temen, misal kemarin sudah main, berikutnya harus berani untuk menolak, karena itu kan menyangkut diri kalian sendiri. Kalau capek nanti kan juga nggak bisa ngerjain skripsinya begitu. Dari saran yang saya berikan, kalian bisa menerapkannya ke depannya agar lebih baik untuk pengerjaan skripsi. Bisa. Siap. Siap. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini pertemuan kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak.